Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 101 Bab pertama sangat arogan. Nyonya tua, beri aku palu. Di langit di atas laut salju Tianqi, Raja Beruang Tian Luolong melemparkan palu, menghancurkan kekosongan, dan menghancurkannya ke arah seorang wanita tua 5 kali lipat di panggung bulu. Wanita tua itu mengayunkan pedang ke belakang, dan ketika dia menebas palu raksasa hitam, kekuatan tumbukan besar mematahkan tulang tangan kanannya yang memegang pedang, dan pedang terbang itu lolos. Pada saat yang sama, dia menebas palu godam itu 100 kaki jauhnya, menyelamatkan dirinya dari nasib terbunuh. Nenek, ayo ambil palu lagi jika kamu tidak mati. Tian Luolong Xiongwang melambaikan tangan kanannya yang sangat kuat, dan palu besar berlantai 2 lainnya mengenai wanita tua itu. Tidak, Bang. Seluruh tubuh wanita tua itu dihancurkan oleh palu hitam. Pukul, pukul. Di sisi lain langit bersalju, Shen Suzhen, mengenakan gaun hitam, secepat hantu, muncul di samping dua sesepuh 7 lapis di alam bulu pada saat yang sama, dan mengayunkan pedang. Setelah kepala kedua lelaki tua itu dipenggal, mereka jatuh mati di tempat. Begitu janin peri terbang keluar dari mayat, itu dimusnahkan oleh Shen Suzhen. Berdebar. Pada saat ini, seorang penatua berusia 60 tahun dengan lapisan ke-6 dari alam bulu, memutar kekuatan air di permukaan tubuhnya, bergegas ke laut es. Kemana harus melarikan diri? Tantai Sianer mengepakkan sayap suci bersinar setinggi 10 kaki, dan menggunakan seni pedang abadi, seperti dewa yang turun ke dunia, bergegas ke lautan salju Tianqi dan mengayunkan pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang dengan suasana cerah dan kuno, dengan gelombang besar, menelan lelaki tua itu. Atas ampun, pria tua itu berubah menjadi segumpal darah di air laut yang putus asa dan sedingin es, dengan cepat larut dalam air laut, dan tulang-tulangnya perlahan tenggelam ke dasar laut. Wow, Tantai Sianer bergegas keluar dari laut dan terus mengejar musuh. Di laut selatan, 3 tetua dari Eclosion Stage 7 berhenti berlari untuk hidup mereka. Salah satu tetua memelototi Namong Yukin, kamu adalah gadis tahap 2 Eclosion Stage, berani kamu mengejarnya. Penderitaan, kata lelaki tua itu, orang lain segera berhenti dan berkata, keduanya tidak bisa membunuh. Mengapa? Keduanya bingung. Kamu belum tahu, kan? Pria tua itu berkata dengan senyum gelap, nama wanita ini adalah Namong Yukin. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, 3 pikiran bersama, karena mereka mendengar bahwa ketika Namong Yukin menikahi Ru Yanchen, tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun yang pergi ke kota Kekaisaran Namong dan membawa Namong Yukin pergi. Di mata ketiganya, selama Namong Yukin ditangkap, Tan Yun terkendali. Namong Yukin tahu pikiran ketiganya, dan dia mencibir, silakan dan impikan musim semi dan musim gugurmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Namong Yukin memegang pedang prasejarah dan menggunakan pedang prasejarah. Tiba-tiba, serangkaian ilmu pedang yang mengejutkan dunia, hantu yang menangis, dan mengandung atmosfer liar, menelan ke arah ketiganya. Merasakan langit penuh ilmu pedang yang penuh dengan atmosfer liar, ketiga tetua itu tampak ketakutan, lari. Kami bukan lawannya. Para ahli tahu jika ada tindakan segera setelah mereka mengambil tindakan, tetapi ketika ketiga tetua bereaksi atas kehilangan mereka terhadap Namong Yukin, itu adalah keinginan yang luar biasa untuk melarikan diri. Tidak, orang tua itu telah berlatih selama ribuan tahun, orang tua itu tidak mau mati. Petik 2 petik 2. 3 tetua berubah menjadi mayat yang hancur berhamburan ke langit dalam cahaya pedang prasejarah. Ketika janin peri berkabut mereka lolos dari mayat, Namong Yukinyu membalik tangannya dan tiba-tiba mendorong keluar dari langit. Semua janin peri musnah menjadi abu. Dalam kehampaan, Sue Zian mengenakan gaun ungu, setelah mengejar sangsi 6 lapis di alam bulu, dia menembaknya kembali dengan pedang. Setelah setengah jam singkat, semua sangsi yang melarikan diri untuk hidup mereka dibunuh oleh Tan Yun dan lain-lain. Tidak baik. Setelah Tan Yun bersatu kembali dengan semua orang, wajahnya tiba-tiba berubah. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa lebih dari 10 juta mil salju di langit, naga emas dan singa dari tahap ke-10 pertumbuhan, semuanya ditutupi oleh burung rok bersayap emas dari tahap ke-10 dewasa, diserang dengan cakar emas. Sekarang singa Dewa Naga Emas telah sepenuhnya membuka warisan Dewa-Dewa Naga Emas. Meskipun dapat membunuh monster biasa dari tahap dewasa tingkat ke-10,
itu jelas tidak menguntungkan ketika menghadapi rok bersayap emas dari hewan dewa, dan itu dalam bahaya. Ying-Ying, Meng-Ying, kamu memasuki menara. Tan Yun berkorban untuk menara suci yang indah dan buru-buru berkata, Su Bing, Moer, ikuti aku untuk membunuh rok bersayap emas. Setelah mendengar ini, Ying-Ying, Meng-Ying, Zian, Su Zhen, Xianer, Tian Luolong dan Xiong Wang segera memasuki pagoda suci Linglong. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara suci yang indah, dia dan Sen Subing terbang ke atas Moer. Moer berenang dengan tubuh naga hitam yang panjangnya hampir 2000 meter, melonjak dengan kekuatan magis yang mengepul, dan melaju menuju naga emas dan singa dewa lebih dari 10.000 mil jauhnya menjelajah. Di dalam mata naga besar Moer, air mata mengaburkan pandangannya, saudara Sensi, tunggu, Moer dan guru akan membantumu. Jangan sedih, iblis, pria besar itu akan baik-baik saja. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya setelah suara yang menenangkan, mencari jejak keratua, Dongfang Hao Yue, dan Dongfang Hao Chuan. Tapi yang membingungkan Tan Yun adalah bahwa di langit bersalju dengan radius 90 juta mil, tidak ada jejak keduanya dan kera iblis. Tan Yun memiliki firasat buruk dari hatinya, keratua dan keduanya bertarung, dan tidak mungkin lebih dari 1 jam menghilang dalam lingkup indera spiritualku. Kemana mereka pergi? Tan Yun tidak dapat menemukan pembunuh iblis untuk sementara waktu, dan merasa sedikit cemas. Tapi sekarang naga emas dan singa dikalahkan oleh Raja Wali bersayap emas, dan dia akan kehilangan kekuatan untuk melawan. Tan Yun harus menekan kepanikannya, dan pertama-tama selesaikan rok bersayap emas. Tan Yun segera menyelimuti naga emas dan singa dengan kesadaran spiritual, dan berkata melalui suara, pria besar, Anda tidak hanya harus bertahan, tetapi juga menjerat rok bersayap emas, jangan biarkan lari, kami akan bergegas ke tolong segera. Tan Yun tidak membiarkan naga emas dan dewa singa melarikan diri ke arahnya. Seperti yang dia katakan, dia khawatir rok bersayap emas akan melarikan diri ketika dia melihat dirinya sendiri, Su Bing dan Moer terbunuh. Golden Winged Rock adalah binatang suci, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga Tan Yun tahu bahwa hanya kera iblis pembunuh surga yang dapat mengejarnya, tetapi sekarang kera iblis pembunuh surga tidak dapat ditemukan dimanapun. Karena itu, Tan Yun ingin naga emas dan singa dewa memegangnya. Di langit bersalju yang luas, setelah menerima perintah Tan Yun, naga emas 900 Zhang dan singa dewa mengeluarkan auman singa yang terpana, bertarung dengan sayap emas dan peng yang hebat. Pada saat ini, naga emas dan singa dewa tampak sangat tragis, meninggalkan serangkaian goresan yang mengejutkan dan besar di leher, dada, dan punggungnya. Darah mengalir keluar dari lukanya, memperlihatkan kerangka emas besar. Di sisi lain, Golden Winged Rock, penjaga gunung Zhongnan Xianshan, terengah-engah tetapi tidak terluka. Dapeng bersayap emas mengucapkan kata-kata, nadanya penuh kejutan seperti pria parubaya, singa iblis yang rendah hati dan rendah, dewa harus mengatakan, dewa membencimu. Kamu belum mati. Pada saat yang sama, dengan kekuatan Golden Wing Rock, secara alami menemukan Tan Yun, Su Bing, dan Moer untuk membunuhnya. Tapi itu tidak bergeming sama sekali, nadanya sangat arogan, dan berkata, manusia yang rendah hati, dewa adalah binatang yang bermartabat, kekasih surga, bagaimana kamu bisa takut bahwa kamu tidak akan berhasil? Meskipun naga kecil itu juga binatang suci, sangat disayangkan ada banyak spesies naga, dan dia tampaknya adalah binatang suci. Ayo, datanglah dewa dan selesaikan semuanya. Bab 1102 Pertempuran berdarah dengan Golden Winged Rock. The Golden Wing Rock mengatakan bahwa meskipun ada banyak binatang suci, mereka dibagi menjadi 3 atau 6 atau 9 kelas. Terus terang, naga biasa hanya bisa menduduki peringkat ke-6. Tapi Golden Winged Rock-nya bisa berada di peringkat 3 besar. Namun, apa yang tidak diketahui adalah bahwa meskipun kekuatan Moer rendah sekarang, dia adalah anggota dari klan naga iblis, dan menduduki peringkat kedua di antara binatang suci dan klan naga emas. Itu bahkan lebih tinggi dari rok bersayap emasnya, dan ada lusinan spesies keluarga naga, keberadaan raja teratas di antara binatang kelas 2. Setelah Golden Wing Rock berbicara, ada kilau haus darah di matanya, dan dia mengepakkan sayap emasnya melintasi kehampaan, menjulurkan sepasang cakar emas setajam kait besar, membawa darah panas, tertanam dalam dan kejam di naga emas. Di dalam dada dan perut singa, Golden Claw menggenggam tulang dada naga emas dan dewa singa dan mencibir, hancurkan ke dewa. Segera setelah itu,
Senyum manusia di wajah Dapeng sayap emas menghilang, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Tidak peduli seberapa keras itu tidak bisa mematahkan tulang naga emas, dewa dan singa. Klan singa yang rendah hati, tulangmu sangat keras. Golden Wing Rock menangis dengan aneh. Secara alami tidak tahu bahwa seluruh kerangka dewa naga emas singa terbuat dari kerangka dewa-dewa naga emas. Naga emas dan mulut dewa singa memancar dengan darah, tampak seperti seorang pejuang yang tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri. Meraung, Rock bersayap emas, jika Anda berdebat tentang siapa yang rendah hati, itu pasti Anda. Petik 2. Mengaum. Mengambil keuntungan dari Rock bersayap emas, naga emas dan singa dewa mengaum, menjulurkan kuku depan kanannya, dan kuku jari kakinya yang tajam, dengan darah merah, menembus dada Rock bersayap emas. Ledakan. Golden Wing Rock meratap dan buru-buru melepaskan Golden Dragon and Lion, mengepakkan Golden Wings, dengan embusan angin dan kekosongan yang hancur, menarik bahu kiri Golden Dragon dan God Lion. Boom wow. Tiba-tiba, bahu kiri naga emas dan singa dewa hancur berkeping-keping, memperlihatkan kerangka emasnya. Pergi ke neraka. Dapeng bersayap emas bergegas di atas kepala singa dewa naga emas, mengepakkan sayap kanannya, dan tiba-tiba menariknya ke kepala singa dewa naga emas. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, naga emas dan kepala singa meledak menjadi daging dan darah, dan telinga dan hidung berdarah, seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh ke dalam kehampaan. Saudara Sensi, iblis, yang masih jutaan mil jauhnya, membuat suara kesusahan. Tepat ketika Tan Yun dan Sen Subing cemas, suara naga emas dan dewa singa terdengar di benak mereka dan Moer, jangan khawatir, aku berpura-pura. Setelah naga emas dan singa berbunyi, mereka masih jatuh ke dalam kehampaan. Dewa ini tergantung pada apakah kamu mati atau tidak. Golden Wing Rock tertawa keras, menukik ke bawah, dan mengeluarkan cakar emasnya untuk merobek luka leher dewa dan singa naga emas. Tepat pada saat ini, raungan sederhana dan jujur, mengguncang langit, saya akui bahwa saya tidak dapat membunuh Anda, tetapi Anda juga tidak ingin membunuh saya. Mengaum. Kekuatan iblis emas di tubuh naga emas dan singa dewa, seperti gelombang emas yang melonjak keluar, menembus kehampaan, tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan meluncur sejajar ke kiri sejauh ribuan kaki, dan menghindari Rock bersayap emas yang menyelam. Segera setelah itu, naga emas dan singa dewa membuka mulut baskom darah tanpa henti, menggigit leher Rock sayap emas. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan Golden Wing Rock. Dipikirkan bahwa setelah menarik kepala naga emas dan singa akan dibunuh, tetapi tidak menyangka bahwa setelah naga emas dan singa mati, mereka akan melawan bahkan jika mereka terluka parah. Mati. Sayap emas Dapeng sekali lagi mengepakkan sayap kanannya, dan mencoba yang terbaik untuk menggambar mulut besar yang terbuka di naga emas dan singa dewa lagi. Naga emas dan singa juga menamparkan sayap kanan kekuatan iblis emas, dan membombardir dengan sayap kanan Rock sayap emas. Ledakan. Dengan suara keras dan memekakan telinga, sayap kanan naga emas dan singa, bulu dan dagingnya rontok, memperlihatkan tulang sayap yang keras dan tajam, dan menusuk ke sayap kanan Rock sayap emas. Ah! Golden Wing Dapeng berteriak, kamu hanya klan singa yang rendah hati, mengapa tulangmu begitu keras? Naga emas dan singa ilahi menekan sakit kepala yang membelah, itu diam, dan tiba-tiba membuka taringnya dan menggigit akar sayap kanan Rock sayap emas. Tuan, ayolah, bawahanku tidak bisa bertahan lagi. Setelah naga emas dan singa memberikan suara Tan Yun, mereka mengepakkan sayap, memercikkan darah, dan menggelengkan kepala dengan panik. Kekosongan itu bergetar hebat. Pukul, pukul, lepaskan dewa. Golden Wing Rock meraung kesakitan, melambaikan cakarnya, dan menyulap luka besar pada naga emas dan singa. Darah berdeguk tumpah dari tubuh naga dan singa emas, dan naga emas dan singa menggigit sayap emas dan peng besar dengan kuat tanpa melepaskannya. Sampai Tan Yun, yang terbakar amarah, muncul dari kehampaan lebih dari 10.000 mil, dia melukai naga emas dan singa yang agak mengigau, tetapi dia masih tidak melepaskannya. Membunuh. Tan Yun, yang setinggi 300 meter, memegang pedang Excalibur Hongmeng, seperti meteorit yang keluar dari magma, dan langsung muncul di atas Golden Wing Rock. Tan Yun memegang pedang raksasa 200 zang dan memotongnya ke arah leher Golden Wing Rock. Manusia yang rendah hati, dewa ini tidak akan kalah. The Golden Winged Dapeng mengepakkan sayap kirinya dan menarik ke arah Tan Yun dengan angin seperti tsunami. Tubuh Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi nyala api ribuan kaki,
dan segera setelah menghindari sayap kiri yang menutupi langit, dia berubah menjadi bentuk manusia lagi, menusuk leher rok sayap emas dengan muncrat darah. Tan Yun mengerti bahwa jika naga emas dan singa tidak mampu memegang Raja Wali sayap emas tanpa takut akan hidup dan mati, jika tidak, dengan kecepatan mereka sendiri, mereka akan menghindari Raja Wali sayap emas tanpa menyakiti mereka. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar menyakiti dewa ini. Darah menyembur keluar dari paruh raksasa rok bersayap emas, dan dia benar-benar marah. Dewa ini akan membunuhmu, dan mati demi dewa ini. Golden Winged Dapeng sangat marah sehingga dia tiba-tiba menjulurkan kaki kanannya, menusuk dada Tan Yun dengan kecepatan kilat, dan menembus punggung Tan Yun. Baru saja, Tan Yun memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia tidak melakukan itu. Dia tahu kekuatan Golden Wing Rock dan dia jelas bukan lawannya. Tetapi, namun, jika Anda terluka, Anda dapat menyerang lagi, dan mungkin untuk membalikkan pertempuran. Tan Yun adalah orang yang kejam terhadap musuh dan dirinya sendiri. Engah. Tan Yun menyemburkan seteguk darah, memegang gagang di kedua tangan dan tiba-tiba berputar, mengaduk leher rok sayap emas. Subing, Moer, ayo. Tan Yun berteriak, menyemprotkan darah. Wow, Sen Subing menggunakan langkah ajaib ruang dan waktu. Setelah seluruh orang menjadi transparan, dia langsung melewati ribuan mil kehampaan dan muncul di atas Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun, tunggu. Pompa, Sen Subing berubah menjadi bayangan, dan dengan seberkas cahaya pedang, itu melintas dari depan kepala Golden Wing Rock, dan dia memotong mata kanan Golden Wing Rock. Segera, Rock Sen Subing terbang ke atas, dan muncul dari udara tipis dari atas kepala Golden Wing Rock. Sepasang pedang yang memegang batu giok menembus tengkorak rok sayap emas dari atas kepalanya. Ah! Golden Wing Rock berteriak, memohon belas kasihan dengan panik, jangan bunuh aku menyerah. Kamu menyakiti suamiku, maka kamu harus mati. Sen Subing meledak ke langit dengan air mata, dan pedang terbang yang tertanam di tengkorak rok bersayap emas tiba-tiba naik hingga 100 kaki pada saat dia berpikir. Kemudian kekuatan waktu, ruang, dan surga di tubuh Sen Subing, seperti naga raksasa yang berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Dia jatuh dengan kecepatan ekstrim, dan sepasang telapak tangan batu giok lembut, yang selembut tulang, terdorong ke belakang, gagang pedang terbang yang didirikan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ketika Sen Subing mendorong telapak gioknya ke gagangnya, ujung pedang yang dimasukkan ke dalam tengkorak Golden Wing Rock tiba-tiba menembus tulang dan menembus tengkorak sedalam 3 kaki. Tidak peduli bagaimana dia mendorongnya, dia tidak bisa membiarkan pedang raksasa 100 zang menembus kepala rok sayap emas. Nyonya Sen, biarkan iblis datang. Pada saat ini, iblis datang di langit bersalju, dan iblis membuat suara yang menyenangkan dan berteriak, Saudara Sensi, tunggu, dan iblis akan menyelamatkanmu dan tuannya. Hati-hati, setan. Sen Subing memberitahunya, berubah menjadi bayangan dan muncul di luar kehampaan. Berdengung. Ledakan. Pada saat ini, iblis sedang menari dengan tubuh naga setinggi 2000 kaki, dan kekuatan sihir di tubuhnya terkondensasi pada cakar naga. Wah, gelombang. Raungan naga dengan niat membunuh yang tak ada habisnya bergema di langit, dan iblis bergegas turun di udara, menabrak kehampaan dengan kecepatan yang begitu cepat, dan cakar naga ditekan dengan kuat pada gagangnya. Kaca, kaca. Retakan tulang yang jelas terus terdengar, tetapi pedang raksasa yang dimasukkan ke dalam tengkorak Golden Wing Rock dengan cepat menembus tengkorak dan keluar dari lubang berdarah di leher bawah Golden Wing Rock. Segera, mayat Dapeng bersayap emas jatuh ke dalam kehampaan. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi darah, dan ketika dia melepaskan cakar raksasa yang menembus dadanya, hantu rok bersayap emas terbang keluar dari mayat. Jangan bunuh. Jiwa binatang buas dibunuh oleh Tan Yun sebelum dia bisa mengucapkan kata, aku. Pada saat ini, tendangan voli Sen Subing jatuh, dan setelah meletakkan pedang terbang di kepala Dapeng bersayap emas, tendangan voli jatuh ke telapak tangan Tan Yun, melihat luka besar di dada Tan Yun, tersedak dan berkata, bagaimana lukanya? Tan Yun menundukkan kepalanya dan menatap Sen Subing, dengan kelembutan tak berujung di pupil raksasanya, tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Setelah itu, Tan Yun buru-buru mengorbankan menara suci Linglong, membiarkan naga emas dan singa yang terluka parah memasuki lantai 12 untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, Tan Yun menukik ke bawah, meraih sayap kiri Dapeng bersayap emas dengan tangan kirinya, mengangkat mayat itu ke udara, dan berkata, Subing, ambil pil iblisnya,
Aku akan berguna di masa depan. Iya, setelah Sen Subing menyeka air matanya dan dengan cepat mengeluarkan pil iblis dari Golden Wing Rock dengan pedang, Tan Yun melepaskan tubuh Golden Wing Rock. Berdebar, Golden Winged Rock terjun ke lautan salju es Tianqi dengan ombak besar. Setelah Sen Subing menyerahkan Golden Wing Rock Demon Pil kepada Tan Yun, dia dengan serius berkata, pil iblis ini berisi Golden Wing Rock, sumber kekuatan suci yang belum diaktifkan, Raja klan mana yang ingin kamu perbaiki? Petik 2. Tan Yun berkata, berikan pada Raja Naga dan beruang Tianluo. Setelah pertempuran ini selesai, aku akan mengajarkan teknik menelan Dewa Delapan Raja klan besar. Ketika kita mencapai dunia peri, kita bisa berburu lebih banyak binatang peri dan membiarkan 8 raja suku besar menelan binatang peri lainnya. Dan meningkatkan kekuatannya. Lalu, ada peluang untuk menemukan kembali 8 raja klan besar, sehingga mereka berpotensi menjadi dewa. Kata-kata Tan Yun jelas sampai ke telinga 8 raja suku besar di Linglong Saint Tower. Meskipun 8 raja suku besar tidak tahu apa itu Raja Dewa, mereka ingat Tan Yun membuat mereka terlahir kembali. Ketika 8 raja klan besar sangat bersemangat, Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, ayo cari kera tua. Iya, Tan Yun mengangguk. Dia peduli dengan keselamatan kera pembunuh surga, jadi dia tidak memasuki menara suci untuk memulihkan luka-lukanya. Ketika Tan Yun dan Sen Subing hendak terbang ke puncak Gunung Zongnanxian, mereka tiba-tiba menemukan kuil Tiangong melayang di udara, yang bergetar tak terdeteksi. Dan gerbang istana tidak hanya ditutup, tetapi juga dilarang dibuka. Tan Yun, sepertinya kera tua itu ada di dalam. Sen Subing berkata dengan tergesa-gesa, kamu dengan cepat mengaktifkan larangan itu, aku khawatir kera tua itu akan menyergap di dalam. Iya, Tan Yun mengangguk berat, dan segera mulai melihat ke pintu istana yang megah dan tertutup. Gerbang istana setinggi 300 meter, padat diukir dengan pola formasi terlarang. Tan Yun memejamkan mata, kesadaran spiritual menyelimuti gerbang istana. Sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, tangan kanannya terentang keluar, dan kelima jarinya menjentikkan sangat cepat. Selama gerakan, untaian kekuatan spiritual emas pucat meledak dari 5 jari, membentuk pola misterius ratusan kaki di kehampaan. Setelah pola terbentuk, 5 jari Tan Yun di tangan kanannya masih bermain, dan gumpalan kekuatan spiritual yang ramping melesat ke pola Baizang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Dongfang Haoiwei tiba-tiba mendengar cibiran lemah di istana surga, Tan Yun, nak, jangan sia-siakan usahamu. Larangan di pintu istana surgawi ada di zaman kuno. Diatur sebelum eklosion dan ascension. Kepala Zuang adalah master formasi surgawi suci, dan larangan yang dia berikan adalah larangan formasi abadi terbaik. Bahkan jika kamu dan Kepala Zuang sama-sama master formasi abadi peringkat suci, kamu tidak ingin melanggar larangan selama 1 atau setengah tahun. Hahaha, paling lama setengah jam, kera iblis ini harus mati. Ketika kepala memadamkan kera iblis, dia akan meminta kepala istana dari istana mendalam 6 surga untuk mengambil tindakan dan mencabut Huangfu Shengzong Anda tanpa meninggalkan rumput. Mendengar ini, Tan Yun dapat mendengar bahwa Dongfang Haoiwei terluka parah dengan suaranya yang lemah. Betulkah? Tan Yun mencibir, larangan belaka pada formasi abadi terbaik dapat membuat Lao Su sulit. Saya harus mengatakan, Anda terlalu naif. Istirahat untuk Lao Su. Kata-kata Tan Yun jatuh, dan dia mendorong telapak tangan kanannya ke arah pola Baizang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Tiba-tiba, jejak kekuatan spiritual dalam pola Baizang tampaknya menjadi hidup, berubah menjadi sayap emas besar setinggi 9-10 kaki. Peng! Kemudian, 9 naga bersayap emas kekuatan spiritual bergegas keluar dari pola, dan tiba-tiba terbang ke mata terlarang seukuran 9 kaki di gerbang istana. Boom! Detik berikutnya, pintu istana yang tertutup terbuka. Ini, bagaimana mungkin? Dongfang Haoiwei berseru tak percaya. Tan Yun, bagaimana kamu melakukannya? Tan Yun, yang mengkhawatirkan keselamatan kera iblis pembunuh surga, menutup telinganya, dan dia dengan tegas berkata, Subing, bunuh iblis. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan melangkah ke istana surgawi. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa bagian luar Tiangong tampak seperti 100 kaki yang besar, dan ruang di dalamnya sekarang telah mencapai puluhan ribu mil, jelas ada ruang dan waktu master di dalamnya. Tiba-tiba, pupil Tan Yun menyusut tiba-tiba, dan dia menemukan bahwa di kedalaman istana surgawi, kera pembunuh surga dan Dongfang Haoiwei bertarung dengan sengit.
Dongfang Hao Chuan terbaring di tanah sekarat, seolah-olah mati kapan saja. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga tidak tahu serangan apa yang dia derita, dan tubuhnya ditutupi dengan serangkaian luka pedang dengan tulang yang dalam. Ada lubang darah setebal 10 kaki di perut pembunuh iblis, dan darah menyembur keluar dari lukanya, yang cukup melumpuhkan. Terutama seluruh lengan kirinya hampir kehilangan daging dan darahnya, yang membuatnya sulit untuk melihat lurus. Dan Dongfang Haoiwei tidak bisa lebih baik di sana, lengan kirinya hilang, dadanya runtuh, dan beberapa tulang rusuknya jelas patah. Kera tua, tunggu, aku akan membantumu. Tan Yun meraung. Tuan, Anda harus berhati-hati, orang ini sangat kuat. Ketika Heaven Killer AP buru-buru mengingatkan, Dongfang Haoiwei mengayunkan pedang, dan setelah memotong luka yang mengejutkan di bahu kanan Heaven Killing AP, dia melangkah ke udara. Mengaum lagi dan lagi. Tan Yun, kamu anak sialan, kamu pertumpahan darah aku Zhongnan Xianshan hari ini, dan aku akan membantai gunung hukuman surgawi di masa depan. Juga bahkan jika kepala suku terluka parah, kamu masih akan hancur berkeping-keping. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada Moer dan Sen Subing untuk berhenti, dia menatap Dongfang Haoiwei. Dalam pikiran Tan Yun, Dongfang Haoiwei layak menjadi orang terhormat dari Gunung Abadi Zhongnan hari ini, dan dia bahkan bisa kalah dengan kera iblis pembunuh surga. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan matanya berkedip, orang tua, siapa yang kamu takuti? Jika kamu berada di masa jayamu, raja ini secara alami akan takut padamu 3 poin. Sayang sekali kamu sekarang terluka parah, dan di sana hanya satu jalan buntu. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun memberikan perintah transmisi suara kepada kera iblis pembunuh surga, kera tua, tunggu, dengarkan perintahku nanti, buat kamu lebih kecil, dan peluk Dongfang Haoiwei dengan erat untukku, mengerti? Meskipun kera iblis pembunuh surga tidak tahu apa maksud pemiliknya, dia masih segera mentransmisikan suaranya, bawahan mengerti. Oke, setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia melihat kembali ke Sen Subing dan Moer, dan berkata, tinggalkan aku bersamamu. Setelah itu, Tan Yun memimpin Sen Subing dan Moer terbang keluar dari gerbang istana dalam kebingungan Dongfang Haoiwei. Hah? Dongfang Haoiwei mengutuk, bajingan kecil, kepala ini memberitahumu, jangan pikirkan konspirasi dan trik apapun, semuanya sia-sia. Pada saat ini, pembunuh iblis berteriak, hari ini aku tidak akan pernah mati bersamamu. Kemudian, kera iblis pembunuh surga dan Dongfang Haoiwei bertarung dengan sengit bersama-sama. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun, Sen Subing, dan Moer melakukan tendangan voli keluar dari istana surga, Tan Yun melayang 20.000 meter ke langit dan berdiri di atas istana surga. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Tan Yun memegang pedang pembunuh yang luar biasa, dan pada satu pikiran, tiba-tiba, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, pedang terbang bergagang 11 mekar seperti kembang api dari cincin alam semesta, dan tunas di sekitar istana. Setelah itu, ia berputar di sekitar Tiangong dengan kecepatan ekstrim. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, di dalam 11 pedang terbang, tirai cahaya suci besar seperti pelangi meledak, membentuk tirai suci ribuan mil dari langit, menutupi istana surgawi. Tiba-tiba, ruang internal arai pedang ilahi Hong Mengtu meroket 11 kali, mencapai radius 110.000 li. Sosok Tan Yun yang seperti gunung menukik ke bawah, mengangkat tangan kanannya dan mengenai puncak istana. Ledakan. Boom. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, saat Tiangong dipukul, tirai cahaya meledak dan menyelimuti Tiangong. Boom. Boom. Tan Yun berdiri di atas tirai tipis, membungkuk dan mengangkat kepalan tangan seperti magma, membanting istana yang menjaga tirai tipis dengan panik. Setelah puluhan kali, setelah tirai cahaya yang menjaga istana padam seperti api unggun, hancurkan aku. Tan Yun membombardir bagian atas istana dengan pukulan. Bang! Wow! Dengan pukulan, istana surgawi, yang setinggi 10.000 kaki, tiba-tiba ditutupi dengan retakan besar, dan kemudian runtuh. Dongfang Haoiwei, yang bertarung dengan kera iblis pembunuh surga di istana surgawi, terkejut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan yang sulit disembunyikan. Detik berikutnya, Dongfang Haoiwei dalam formasi pedang di kedalaman menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya telah berubah menjadi keadaan keagungan. Kera tua, peluk dia. Ingat jangan pernah lepaskan. Pada saat ini,
Perintah Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar melalui ruang formasi pedang. Bawahan ikuti perintahmu. The Sky Killer AP tiba-tiba menyusut, dan setelah kebetulan melepaskan pedang Dongfang Haoiwei ke leher, itu berubah menjadi ukuran normal, muncul di belakang Dongfang Haoiwei seperti kilat, tangannya memeluk erat Dongfang Haoiwei. Menjauh dari kepala, Dongfang Haoiwei meraung, Fei Jian mengulurkan tangannya, memisahkan Yu Jian, menarik busur pedang, dan menusuknya dari belakang kera iblis pembunuh surga dengan semburan darah. Berdengung. Detik berikutnya, tubuh Dongfang Haoiwei mengeluarkan kekuatan angin, guntur dan surga, menyebabkan tubuh kera Tian Killer menjadi penuh dengan lubang. Kera iblis pembunuh langit menyemburkan darah, tubuhnya berdarah seperti kepulan, tetapi dia tidak melepaskannya. Gelombang ruang. Dalam benak Tan Yun, ada suara pasang surut dari Hong Meng Void. Dalam sekejap, puluhan ribu mil air pasang yang diubah dari kekuatan ruang keluar dari kekosongan Hong Meng dan menelan Dongfang Haoiwei dan kera iblis. Seni pedang Hong Meng Tusen Dewa Pembunuh Hong Meng. Tan Yun memiliki ekspresi serius, dan tangan kanannya mengangkat pedang Dewa Pembunuh besar. Tiba-tiba, kekuatan 11 atribut di tubuhnya disuntikkan dengan gila ke pedang raksasa, dan tiba-tiba dia mengayunkan pedang ke arah pembunuh surga dan Dongfang Haoiwei. Menusuk. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, bayangan pedang Hong Meng sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba menebas ke arah Dongfang Haoiwei dan kera iblis. Pada saat ini, Tan Yun berteriak, "Kera tua, tulangmu sangat keras, kamu hanya akan terluka parah dan sekarat, tetapi kamu tidak akan pernah mati. Jangan takut, tahan dan kendalikan Dongfang Haoiwei untukku." Heaven Killer AP memiliki mata yang tegas, ini tuannya. Ah! Dongfang Haoiwei meraung dengan enggan saat menghadapi bayangan pedang Hong Meng yang jatuh dari langit. Dia sombong, jika dia tidak dipegang erat oleh kera iblis pembunuh surga, bahkan jika dia terluka parah, dia dapat mengabaikan belenggu gelombang ruang dan melarikan diri dari gedung pencakar langit ini. Tapi sekarang dia dipegang erat oleh Heaven Killer Demon AP, dan kecepatan dia bergerak dan menghindar tidak secepat sepertiga dari kecepatan aslinya. Ini adalah harapan yang luar biasa untuk melarikan diri dengan sukses. Bom! Dengan suara keras, saat kera iblis pembunuh surga dan Dongfang Haoiwei ditebas oleh bayangan pedang Hong Meng, kera iblis pembunuh surga menggertakkan giginya, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, kepala, lengan, kaki, dan seluruh tubuh. Kecuali organ dalam yang terluka parah, dia hampir kehilangan darah dan dagingnya. Setelah kera iblis yang sekarat melepaskan Dongfang Haoiwei, dia jatuh koma. Tidak, kepala ini tidak mau. Teriakan histeris Dongfang Haoiwei, seluruh tubuh berubah menjadi percikan darah dan daging dari kekosongan Hong Meng, tanpa tulang yang tersisa. Ketika 9 janin abadi baru saja keluar dari mayat, mereka jatuh ke udara di bawah bayang-bayang pedang Hong Meng. Pada titik ini, kepala Nan Xianshan bermartabat, mati dan mati. Tan Yun sibuk berkorban untuk pagoda suci yang indah, dan mendesak, pria besar, keluar. Pada saat ini, naga emas dan singa di menara suci 12 lantai telah memulihkan lebih dari setengah luka mereka. Setelah terbang keluar, Tan Yun menukik ke bawah, mengambil kera iblis pembunuh surga yang sekarat, dan mengirimkannya ke menara suci 12 lantai. Kemudian, Tan Yun dengan cepat keluar dari gerbang menara, diam-diam menarik napas lega, dan menatap naga emas, dewa, singa, iblis, dan Sen Subing yang khawatir dan berkata, "Jangan khawatir, kera tua itu tidak akan berada dalam bahaya, dan itu bisa pulih paling lama dalam sehari." Setelah Sen Subing mengangguk, dia menatap Tan Yun dan berkata, "Kamu juga pulih dari cederamu." Iya, kemudian Tan Yun meminta para gadis dan Raja Beruang Naga Tianluo untuk keluar dari lantai 11, dan dia memasuki lantai 11. Kemudian biarkan naga emas dan singa memulihkan luka mereka setelah memasuki lantai 10 kultivasi iblis sebelumnya. Setelah 1 jam dari dunia luar, setelah pulih dari cederanya, Tan Yun mengenakan jubah putih, dengan senyum di wajahnya seperti angin musim semi, terbang keluar dari lantai 11 dan muncul di puncak Gunung Songnanxian. Tan Yun, bagaimana dia menghadapinya? Sen Subing berkata, dan melemparkan Dongfang Hao Chuan yang terluka parah ke kaki Tan Yun. Tan Yun mengangkat kakinya di dada Dongfang Hao Chuan, dan berkata dengan dingin, "Kamu anjing tua di istana mendalam 6 surga, tidakkah kamu mengharapkan hari seperti itu?" Dongfang Hao Chuan memelototi Tan Yun dan gemetar, "Jangan bangga. Wakil kepala memberitahu Anda. Penguasa istana dari istana mendalam 6 surga adalah Kaisar Abadi 6 surga, Anda akan mati cepat atau lambat." Tan Yun tersenyum,
dan segera, cahaya merah misterius meledak di matanya, dan dia mengendalikan Dongfang Haochuan dengan murid sucinya. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, berapa banyak sangsi lain yang ada di Zhongnan Xianshan? Di mana yang lainnya? Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, masih ada 139 orang yang dikirim ke alam iblis dan alam binatang untuk mencari orang yang akan melakukan formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng. Mereka belum kembali. Kapan kamu akan kembali? Tan Yun mengerutkan kening. Dongfang Haochuan tampak kusam dan berkata, 50 tahun setelah memerintahkan para pemberi sanksi untuk kembali ke Zhongnan Xianshan, sekarang masih ada 43 tahun sebelum mereka kembali. Mendengar ini, Tan Yun bertanya sambil berpikir, wilayah binatang sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Bahkan pada kecepatan rakus dari periode transendensi tingkat ke-10, perlu 100 tahun untuk mencapai pegunungan hukuman surgawi. Mengapa bisakah kamu terbang bolak-balik dalam 50 tahun? Mungkinkah kamu memiliki peri terbang sungguhan di Zhongnan Xianshan? Mendengar ini, Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, agar kita dapat menemukan tuan istana dari istana mendalam 6 surga sesegera mungkin, orang yang dia cari memberikan 2 perahu abadi tingkat rendah yang nyata. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan 50 bertahun-tahun. Tan Yun mencibir, apakah Anda tahu nama penguasa istana dari istana mendalam 6 surga? Apa kekuatannya? Dia dipanggil sangguanya. 7 tahun yang lalu, meskipun dia hanya lapisan ke-6 dari alam bulu, itu membuatku merasa lebih kuat dariku. Dongfang Haochuan menjawab, itu lebih kuat darimu, dan itu 7 tahun yang lalu. Hati Tan Yun tenggelam. Dia memutuskan bahwa sangguanya, yang merupakan reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 Surga, sangat kuat sehingga hari ini, 7 tahun kemudian, dia bukan lagi lapisan ke-6 dari alam eklosion. Tan Yun tahu bahwa dengan status pejabat di atas, mudah untuk memperbaiki pil bulu. Kemampuan guanya di atas secara alami memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, ditambah dia mengambil pil Yuhua untuk berlatih. Pada waktu itu, setelah 7 tahun, seberapa kuat kekuatannya, Tan Yun tidak tahu. Tapi Tan Yun bisa yakin bahwa kekuatan sangguannya pasti ada di atasnya. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Katakan, di mana istana mendalam 6 surga? Saya tidak tahu. Apakah ada yang tahu? Tanya Tan Yun. Kakak laki-lakiku Qian Kun ring berisi slip batu giok di peta untuk mencapai istana mendalam 6 surga. Dongfang Haochuan berkata dengan ekspresi membosankan. Tuan, slip batu giok ada di sini. Pada saat ini, Tuoba Yingying menemukan slip batu giok dari cincin alam semesta di antara rampasan dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun memasukkan pengetahuan spiritual ke dalam slip giok peta, dan setelah memastikan bahwa itu memang peta untuk pergi ke istana mendalam 6 surga, dia memasukkan slip giok ke dalam cincin semesta. Setelah itu, Tan Yun menatap Dongfang Haochuan, dan bertanya, Anda Zhongnan Xianshan adalah kekuatan super yang telah ada sejak zaman kuno. Kedalaman fondasi Anda harus jauh lebih baik daripada kekuatan lain di benua hukuman surgawi. Lalu saya bertanya, Anda bisa apakah ada tempat untuk menyimpan api dan sumber daya budidaya lainnya? Iya, Dongfang Haochuan berkata jujur. Katakan, di mana itu? Tan Yun tidak bisa menunggu. Karena saat wilayahnya meningkat dan kekuatannya meningkat pesat, api Hongmeng dan api es Hongmeng sekarang seperti iga ayam, dan dia sangat ingin mendapatkan api dan ditelan oleh 2 api. Dongfang Haochuan berkata, mereka semua ada di istanaku, tempat harta karun Zhongnan Xianshan. Kamu datang dan pimpin aku, Tan Yun memerintahkan Dongfang Haochuan dengan tangan kirinya. Kemudian, di bawah bimbingan Dongfang Haochuan, Tan Yun dan para gadis melepaskan tendangan voli dari Zhongnan Xianshan dan memasuki lautan salju Tianqi. Ketika saya masuk jauh ke dalam air es 30 juta mil, saya melewati ngarai bawah laut dan sampai ke gerbang batu yang penuh dengan tanaman di dalam air. Dongfang Haochuan tidak perlu memberitahu harta karun itu cara membuka gerbang istana bawah tanah. Tan Yun dengan mudah melanggar larangan gerbang batu. Saat Tan Yun melangkah ke istana bawah tanah, pemandangan mengejutkan mulai terlihat. Namun, di istana bawah tanah dengan radius ribuan mil, batu spiritual kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas ditumpuk menjadi gunung besar batu spiritual. Ada begitu banyak sehingga Tan Yun dan semua gadis hanya melihatnya dalam hidup ini. Dengan senyum di wajahnya, Sen Subing memasukkan batu roh ini ke dalam cincin Tuan Dewa di antara jari-jari batu giok. Kemudian,
Di bawah bimbingan Dongfang Haochuan, Tan Yun datang ke sebuah monumen batu besar di rumah harta karun. Tan Yun dengan lembut mendorong prasasti dengan tangan kanannya, boom. Ketika prasasti itu diputar 90 derajat ke kiri, tirai cahaya memancar dari prasasti, menutupi Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun dan gadis-gadis tersedot ke dalam monumen. Kemudian Tan Yun dan yang lainnya mengubah pandangan mereka dan melihat bahwa mereka berada di sebuah ruangan batu seluas 1 meter persegi. Mata Tan Yun penuh dengan harapan yang dalam, tetapi dia melihat 6 baris rak diatur di kedalaman ruangan batu. Apa mereka semua? Tanya Tan Yun. Dongfang Haochuan berkata, ada 71 kotak di baris pertama, dan setiap kotak berisi semacam api. Di antaranya ada 68 jenis api yang dapat diberi nama, antara lain 38 jenis api dengan atribut api, dan 30 jenis api dengan atribut es. Di antara 38 jenis api dengan atribut api, ada 10 kebakaran tingkat subsian tingkat atas, 18 jenis tingkat subsian tingkat tinggi, dan 10 jenis tingkat subsian tingkat menengah. Di antara 30 jenis kebakaran atribut es, ada 10 jenis masing-masing peringkat subsian kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Mendengar bahwa Tan Yun sedikit kecewa, meskipun ini adalah api yang langka, mereka tidak bisa lagi memuaskan melahap api besar dan api es besar. Tiba-tiba, Tan Yun menunjuk ke baris pertama rak, 3 kotak teratas, penuh harapan, api macam apa yang ada di 3 kotak itu. Mendengar itu, di mata berlumpur Dongfang Haochuan, ada sentuhan ketidakpahaman dan ketidakberdayaan dari alam bawah sadar, dan berkata, saya hanya tahu bahwa ada semacam api di dalam, tetapi pangkat dan jenis api tidak diketahui. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan ketiga kotak itu melayang di depan Tan Yun dari atas rak. Saat Tan Yun membuka kotak pertama, ketika gelombang panas yang mengamuk keluar, itu disertai dengan raungan tua yang penuh dengan kemarahan tanpa akhir. Manusia yang rendah hati, Anda tidak dapat memperbaiki yang lama sama sekali. Tan Yun melihatnya, dan melihat tirai cahaya biru muda di dalam kotak, dan tirai cahaya menyelimuti sekelompok api ungu merah setinggi 1 kaki. Suara orang tua datang dari nyala api ini. Hahaha, ahahaha. Tan Yun tiba-tiba tersenyum penuh semangat, Tinder atribut api tingkat peri palsu tingkat menengah, api peri canggu. Sangat bagus. Kakak ipar, apa arti dari peringkat Pseudo Celestial? Sue Zian bertanya, Tante Xianer, Si Yao, Su Zhen, dan Mengia juga tidak jelas. Bukankah hanya ada tahap subsian dan tahap abadi? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Shen Subing berkata sambil tersenyum, ingat, apakah peringkat subsian atau peringkat abadi para biksu di Continent of Heaven Punishment berbicara, itu hanyalah sebuah gelar di benua ini. Tahap Pseudo Celestial tingkat menengah di mulut Tan Yun mengacu pada tahap abadi tingkat menengah di daratan ini. Setelah mendengar ini, para wanita tiba-tiba menyadari. Setelah Tan Yun memasukkan api peri canggu ke dalam cincin semesta, dia membuka 2 kotak yang tersisa. Untuk kepuasan Tan Yun, kotak kedua berisi api tingkat peri palsu bermutu tinggi dengan atribut api abadi Qian. Di dalam kotak ketiga adalah atribut es api Pseudo Langit kelas menengah, Golden Ice Saint Fairy Flame. Setelah Tan Yun memadamkan kedua api itu lagi, dia menghela nafas dalam-dalam. Dia sombong dengan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Setelah memiliki 3 api ini, dia bisa maju. Tan Yun memandang Tuoba Yingying ke samping dan berkata sambil tersenyum, singkirkan sisa api, dan setelah kembali ke sekte, biarkan Pastor Su mengambil alih. 5 baris rak lainnya semuanya adalah bahan pemurnian yang langka, jadi simpanlah. Itu tuannya. Setelah Tuoba Yingying dengan hormat menerima pesanan, dia meletakkan semua bahan pemurnian di 5 baris rak. Pada saat ini, Tan Yun memandang Dongfang Haochuan dan bertanya, bisakah Gunung Abadi Zhongnan mendapatkan pedang suci di tanah abadi? Atau, apakah Zhongnan Xianshan pernah mendapatkannya dari kekuatan lain? Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, tidak. Mendengar ini, Tan Yun menamparkan kepala Dongfang Haochuan dengan wajah kosong dan menembaknya sampai mati. Tan Yun, apa yang kamu rencanakan selanjutnya untuk istana mendalam 6 surga? Shen Subing berkata dengan cemas. Su Zhen, Yukin, Meng Yao, Xianer, Ziyan, Si Yao juga memandang Tan Yun. Setelah Tan Yun merenung sedikit, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, sekarang kita mungkin bukan lawan dari istana mendalam 6 surga. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan masalah Zhongnan Xianshan dihancurkan oleh kita menyebar untuk saat ini.
agar Kaisar Surgawi ke-6 tidak mengetahuinya dan mengejutkan ular itu. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berkata, kami akan berkultivasi di Zhongnan Xianshan untuk saat ini. Sebelum berlatih, saya akan menganggap 81 pulau di sekitar Zhongnan Xianshan sebagai pangkalan, dan mengatur gedung pencakar langit yang menutupi barisan pertahanan Zhongnan Xianshan. Bahkan jika Kaisar Abadi 6 Surga datang, dia tidak akan pernah ingin menyerang. Jika sesuatu terjadi selama periode itu, dia akan bertindak secara kebetulan. Setelah mendengar ini, semua orang setuju dengan pendapat Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, selain itu, saya telah menerima 7 pedang surgawi Hongmeng dari Jin Ni, Musin, King Ying, Hu, Xian Chen, Feng Xiang, dan Nirvana, dan 4 di antaranya belum ditemukan. Menurut ketika Tuoba Lin terbunuh, Tuoba Lin mengaku bahwa ketika leluhurnya dari dinasti suci Tuoba mendapatkan pedang suci, mereka menghormatinya di istana Anda yang terberkati. Selanjutnya, pedang ajaib klan Tang yang diimpikan direbut oleh Raja Iblis. Menghitung 2 pegangan ini, total ada 9 pegangan, yang 2 pendek. Dengan kekuatan kita saat ini, itu mungkin lawan dari istana tak terukur, tapi itu pasti tidak bisa bersaing dengan alam iblis. Oleh karena itu, kedua pedang suci ini tidak dapat dipulihkan untuk saat ini. Mata Tan Yunsing berkedip, dan dia berspekulasi, di antara orang-orang yang pergi ke Tanah Abadi untuk mencuri pedang ilahi saat itu, ada si Hong Rukong, Kili Ruksu, dan Zhong Wu yang akan hidup selamanya. Ketiganya adalah si Hong, 3 keluarga tersembunyi Kili dan Zhong Wu adalah kepala keluarga 80.000 tahun yang lalu. Tidak mengherankan, 2 pedang ilahi luar biasa yang tersisa termasuk di antara 3 keluarga tersembunyi. Juga, 3 keluarga pertapa utama, dan klan Zhongli di antara 6 klan kuno saat ini, telah mengirim mata-mata ke Sekte Huang Fu Seinku. Mereka sudah menjadi musuh Sekte Huang Fu Seinku. Tidak peduli seberapa kuat keempat klan ini, mereka tidak sekuat Zhongnan Xianshan. Karena itu, setelah saya pertama kali menetap di Zhongnan Xianshan, saya akan segera menghancurkan keempat kekuatan dan mengumpulkan pedang ajaib. Setelah mendengar ini, para wanita berkata serempak, baiklah, kami semua mendengarkanmu. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan 8 slip batu giok dan menulis taktik menelan dewa yang ditujukan untuk budidaya ork di slip batu giok dengan kekuatan spiritual, dan memberikannya kepada 8 raja untuk budidaya. Tan Yun memberikan pil binatang naga sayap emas kepada Raja Beruang Naga Tianluo, dan membiarkannya berlatih teknik dewa menelan surga, dan kemudian menelan sumber kekuatan ilahi dalam pil binatang untuk meningkatkan kekuatannya. Tianluo Long Xiong Wang tampak terkejut dan bersemangat semakin lucu. Tapi Tan Yun tahu bahwa orang ini adalah tuan yang jahat. Jika musuh memperlakukannya sebagai tatapan yang membosankan dan jujur, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 7 hari 7 malam di 81 pulau di sekitar Pulau Abadi Pengzuan dan mendirikan barisan gedung pencakar langit yang besar, 81 naga keluar dari air susunan besar, susunannya tampak seperti mangkuk besar. Terbalik di langit di atas Pulau Peri Pengzuan dan Gunung Peri Zhongnan 1,8 juta zang. Di bawah deretan gedung pencakar langit yang besar, Zhongnan Xianshan kokoh. Dalam pandangan Tan Yun, alasan mengapa Zhongnan Xianshan tidak memiliki formasi besar untuk melindungi gunung sebelumnya pasti karena dia berpikir bahwa Zhongnan Xianshan adalah tanah suci benua hukuman surga, dan tidak ada yang berani datang. Setelah Tan Yun mengatur formasi perlindungan gunung, dia berangkat untuk membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia Huangfu. Agar berhasil dalam pengembangan sesegera mungkin, Tan Yun meminta Shen Subing, yang memiliki kualifikasi ruang dan waktu, untuk berkembang bersama dengannya. Tan Yun dan Shen Subing memasuki turbulensi luar angkasa setelah 1000 kaki di atas Xianshan Selatan dalam kehampaan yang hancur. Mereka menghabiskan 2 tahun 1 bulan tanpa tidur, dan akhirnya membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia Huangfu. Setelah pengembangan yang sukses, Tan Yun membuat susunan teleportasi raksasa di sebelah aula ruang dan waktu dari gerbang luar rahasia Huangfu dan puncak gunung Zhongnan. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk berpindah dari Zhongnan Xianshan ke alam rahasia Huangfu. Tan Yun berkumpul di wilayah rahasia Huangfu, dan pejabat tingkat tinggi di wilayah rahasia Huangfu, misteri jiwa, dan wilayah rahasia abadi akan menghancurkan Zhongnan Xianshan dan memberitahu pejabat tingkat tinggi. Setelah mendengar kata-kata itu, staf tingkat tinggi terdiam sejenak, dan kemudian mereka terkejut. Sebelumnya,
Mereka hanya mendengar bahwa 68 pemberi sanksi di Zhongnan Xianshan mengancam raja untuk mati dengan kehidupan orang-orang kota Wang Yue. Tapi sekarang Tan Yun memberitahu mereka bahwa tidak hanya 68 pelanggar yang membunuh, tetapi juga pertumpahan darah di Gunung Nanxian dan mengubah Gunung Zongnanxian menjadi sebuah gua di Huangfu Sengsong. Mereka berada dalam mimpi, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Betulkah? Anda tahu bahwa di dalam hati mereka, Zhongnan Xianshan adalah kekuatan yang luar biasa di luar imajinasi. Setelah itu, dia tidak segera menyerang keluarga Zhongli dan 3 keluarga besar yang tersembunyi. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun memutuskan untuk mundur. Jadi, Shen Subing, dan para gadis melewati terowongan ruang dan waktu ke Zhongnan Xianshan, dan mereka mulai berlatih di Zhongnan Xianshan. Alasan mengapa para gadis memilih untuk berlatih di Zhongnan Xianshan sangat sederhana, karena Zhongnan Xianshan terletak di Pengzuan Xiandao, dan Pengzuan Xiandao berada di pusat laut salju Tianqi. Keindahan pemandangannya jauh lebih baik daripada rahasia Huangfu. Di puncak Zhongnan Xianshan, menara suci yang indah menjulang ke awan. Tan Yun sedang duduk bersila di lantai 12, dan mulai merasakan penghalang 4 lapis dari alam bulu di dunia bawah. Tidak ada waktu di menara, dan 1440 tahun telah berlalu di menara 12 lantai dalam sekejap mata. 6 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, melepaskan aura 5 kali lipat dari alam bulu. Itu benar, selama periode ini, Tan Yun telah dipromosikan ke tahap keempat, sampai sekarang ia memasuki tahap kelima. Tan Yun tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa berjalan menyamping di benua hukuman surgawi. Sudah waktunya untuk memajukan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tan Yun duduk di tanah, saat cincin Qiankun berkedip, 3 kotak terbang keluar dari cincin Qiankun dan tergantung di depannya. Mulailah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah 3 kotak dibuka, raungan tua datang dari api peri Canggu, api peri api merah, dan api suci es emas. Manusia yang rendah hati, lepaskan dewa. Manusia sialan, kamu tidak bisa memperbaiki kami sama sekali, jangan melakukan upaya yang tidak perlu. Dengan deru dan kutukan dari 3 api besar yang tertinggal di telinganya, Tan Yun berkata dengan ringan, tidak dapat memurnikanmu. Ketidaktahuan. Setelah itu, Tan Yun berhenti memperhatikan 3 kebakaran besar. Dia melepaskan api Hongmeng setinggi 900 kaki, dan mulai dengan panik melahap api peri Canggu yang dikaitkan dengan api dan api peri api merah, 2 jenis api utama. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api es ungu Hongmeng setinggi 800 kaki menutupi api suci es emas dengan gigi dan cakarnya, dan mulai menelan. Sementara Tan Yun memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk melahap 3 api, dia siap untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Tubuh Tuan Hongmeng telah memasuki panggung kecil tubuh api Hongmeng urutan ke-10. Setelah tulang dan meridian seluruh tubuh ditempa, itu bisa memasuki tahap Master Orde ke-10. Sekarang saat Tan Yun bergerak dari tahap ketiga dari alam eklosion ke tahap kelima dari alam eklosion, dia memiliki 2 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng dan melunakkan seluruh tulang tubuhnya. Ketika Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-6 dari alam eklosion, dia dapat mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk memperbaiki meridian tubuhnya. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di dunia Hongmeng di udara. Tan Yun menatap cairan ilahi Hongmeng di bawah, dan jeritan panjang sepertinya telah menembus berabad-abad. Kekuatan, aku Tan Yun menginginkan kekuatan yang kuat. Beri aku cairan Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, 200 helai Hongmeng Divine Liquid, yang tampak seperti naga, naik ke udara dari permukaan cairan yang luas, berputar-putar di sekitar Tan Yun, dan memisahkan helai Hongmeng Divine Liquid yang ramping, yang menembus ke dalam alis Tan Yun. Apa? Suara kesakitan yang tak terbendung datang dari mulut Tan Yun, tinjunya mengepal, 10 buku jarinya mencicit putih, seolah menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Tik, tik, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi karena rasa sakit yang parah. Darah yang mengalir dari 7 lubangnya, bercampur dengan keringat yang menetes dari kepalanya, menetes ke dagunya. Rasa sakit yang disebabkan oleh penempaan tulangnya saat ini adalah yang terkuat sejak Tan Yun telah mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Karena cairan ilahi Hongmeng yang menembus ke tengah alis mulai dengan kejam mengikis dan menghancurkan tengkorak Tan Yun. Tengkorak itu hancur dan menghilang inci demi inci di bawah menelan cairan ilahi Hongmeng,
dan tengkorak yang hilang digantikan oleh cairan ilahi Hongmeng. Jika Anda melihat ke dalam kepala Tan Yun, Anda akan terkejut menemukan bahwa tengkorak emas asli Tan Yun telah menghilang. Tapi Hongmeng Senye mengembun menjadi bentuk tengkoraknya. Meskipun Tan Yun mengatupkan giginya, suara menyakitkan itu masih terus keluar dari tenggorokannya. Tan Yun tahu bahwa dia masih harus menghabiskan ratusan tahun dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam ratusan tahun ini, cairan ilahi Hongmeng akan ditelan sepenuhnya dari kepala, menelan tulang leher, tulang lengan, tulang dada, tulang belakang, dan bahkan tulang jari kaki di kaki dan kaki. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 10 tahun telah berlalu di menara, ketika tulang Tan Yun ditelan tak terlihat oleh cairan ilahi Hongmeng. Hongmeng Senye mengembun menjadi semua tulang di tubuh Tan Yun. Setelah itu, tulang yang dibentuk oleh cairan ilahi Hongmeng yang kental mulai mengeras dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Tahun-tahun berlalu, 110 tahun kemudian. Tan Yun menghabiskan total 120 tahun sebelum dan sesudah, akhirnya menyelesaikan penempaan tulang seluruh tubuhnya. Yang mengejutkan adalah seluruh tulang tubuh Tan Yun tidak lagi berwarna emas, tetapi memancarkan warna seperti magma. Panggilan, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menghela nafas busuk dan perlahan membuka matanya. Di wajahnya yang tampan, ada senyum menawan, dengan tantangan lompatan katak saya saat ini untuk kekuatan saya. Apakah itu alam eklosion biasa 9 kali lipat kuat, itu juga saya bisa membunuh yang terbaik di 9 alam. Suara samar jatuh, dan Tan Yun tersenyum puas, karena dia menemukan bahwa pada saat ini, api es agung biru es juga telah menelan api suci es emas, naik dari raksasa 800 meter menjadi raksasa ribuan meter. Aura telah meningkat dari tingkat kecil kelas 8 ke tingkat besar tingkat 9, memiliki kekuatan untuk secara instan membakar keabadian palsu tingkat tinggi menjadi ketiadaan. Api Hongmeng telah menelan api abadi Canggu sejak 60 tahun yang lalu. Setelah memasuki Xiao Cheng tingkat 9, sekarang melahap api abadi Qian. Dalam sekejap mata, setelah 50 tahun berlalu di menara, ketika api Hongmeng menelan api abadi Qian, ukurannya melonjak hingga 1200 kaki, memancarkan nafas puncak ke-9. Miliki kekuatan mengerikan untuk membakar makhluk abadi semu terbaik hingga kehampaan. Anda harus tahu artefak abadi palsu terbaik, artefak abadi pamungkas di mulut pembudidaya daratan hukuman surgawi. Sekarang Tan Yun adalah yang terkuat di tubuh Tuan Hongmeng-nya. Saat dia memasuki panggung tubuh api Hongmeng, dia memiliki kekuatan mengerikan untuk merobek senjata peri tingkat rendah yang sebenarnya dengan tangan kosong. Datang! Tan Yun merentangkan telapak tangannya rata, dan segera, nyala es Hongmeng setinggi 1000 meter dan nyala api Hongmeng setinggi 200 meter berubah menjadi 2 sinar cahaya, yang masing-masing menembus telapak tangan kiri dan kanannya. Rambut Tan Yun beterbangan, dan dalam sekejap, pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit dari menara suci yang indah ke langit salju yang luas. 30 juta mil, 80 juta mil, 90 juta mil, tidak bertahan sampai 110 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, indera spiritual Dzogchen yang sangat kuat di alam eklosion biasa dapat mencakup radius 100 juta li. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Ini 10 juta lebih. Itu berarti jiwa Tan Yun lebih kuat dari eklosion realem Dzogchen biasa dan jiwa perkasa 10%. Tan Yun tiba-tiba mengangkat alisnya dan menyingkirkan indera spiritualnya, nada samarnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Klan Murong dan 3 keluarga besar yang tersembunyi, sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan dengan Anda, keluhan di antara kami. Pada saat ini, tiba-tiba, suara hormat Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, seseorang dari istana mendalam 6 surga telah datang ke Tianqi Suihai. Tan Yunjian mengangkat alisnya, bangkit dan terbang keluar dari menara suci, dan terbang di langit di depan Tuoba Yingying di puncak gunung Zongnanxian. Yingying, selamat atas promosimu ke level keempat Eclosion Stage. Tan Yun berkata setelah menyetujui, di mana orang itu. Tanpa menunggu Tuoba Yingying berbicara, suara tua yang tidak marah dan bergengsi dimulai. Kepala Timur, Lao Tangkong adalah penatua tertinggi dari Istana Mendalam 6 Surga. Tuan istana saya, biarkan Lao Yu datang untuk mengatur kamu untuk melakukan sesuatu. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritualnya langsung menyelimuti 81 pulau di sekitar Zongnanxianshan. Dia menemukan bahwa di luar pulau bernomor 18,
Seorang tetua botak berusia 70 tahun Hu dengan alam bulu 5 kali lipat berdiri di langit di atas lautan bersalju Tianqi, diblokir oleh tirai cahaya pencakar langit yang melindungi gunung. Pada saat ini, Tan Yun dapat melihat Tangkong di luar formasi saat dia berada di formasi perlindungan, tetapi Tangkong tidak dapat melihat pemandangan apapun di dalam formasi. Tan Yun terus melepaskan kesadaran spiritualnya. Ketika kesadaran spiritual menyelimuti lautan bersalju Tianqi dengan radius 100 juta mil, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Tangkong, dia mencibir dalam hatinya, hanya di sini. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke Zhongnan Xianshan dengan kecepatan yang sangat cepat, menembak ke arah pulau ke-18. Pada saat ini, Tangkong di atas laut tidak senang, dan nadanya menjadi lebih dingin. Chief Oriental, saya berbicara dengan Anda. Menusuk. Suara Tangkong jatuh. Tiba-tiba, ketika bagian depan layar tampak terkoyak, bayangan putih tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Tangkong menatap Tan Yun sejenak, lalu seolah memikirkan sesuatu, wajahnya pucat ketakutan, memalingkan kepalanya menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke langit. Lari apa? Berhenti untukku. Ketika suara Tan Yun terdengar, dia mengambil langkah lembut dan melompati kekosongan 20.000 mil, menghentikan Tangkong dari langit bersalju. Kecepatan cepat. Tangkong berteriak dengan aneh, dan saat dia melarikan diri ribuan mil ke kiri, tiba-tiba salah satu telapak tangannya secara bertahap membesar di depan matanya. Terjebak. Tapi setelah Tan Yun menyusul Tangkong, dia menamparkan pipi kanan Tangkong. Engah. Tangkong mengeluarkan seteguk darah, diwarnai merah dengan kepingan salju seperti bulu, dan tubuhnya tersapu saat dia berguling. Tanpa menunggu tubuh Tangkong berhenti, Tan Yun melintas dari sisi Tangkong, menamparkan wajah kirinya tanpa berkata apa-apa. Engah. Tiba-tiba, gigi busuk dan darah bercampur dan menyembul keluar. Mata Tangkong menatap Venus dan darah Kikiao basah kuyup. Setelah ditarik puluhan ribu kaki jauhnya, dia berdiri gemetar di udara, bengkak seperti kepala babi. Tan Yun berdiri di udara, mengarahkan jari ke Tangkong di luar kekosongan 80.000 zang, dan berkata dengan ringan, ke sini. Tuan Sekte Tan tenang, lelaki tua itu akan pergi, kata Tangkong, tiba-tiba meraung, orang tua itu akan pergi dari leluhurmu. Om, ketika kekosongan bergetar, cahaya putih Tangkong Qiankun. Ring menyala, dan segera, benda sepanjang 1000 kaki yang tampak seperti perahu roh muncul entah dari mana di depannya. Wow, segera setelah itu, Tangkong dengan cepat menyapu ke atas. Perahu abadi tanah dasar yang nyata. Murid Tan Yun menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi nyala api ribuan kaki, menembus kekosongan puluhan ribu meter, dan bergegas menuju perahu abadi bawahan. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa perahu abadi tingkat rendah ini harus diberikan kepada Tangkong oleh sangguannya setelah reinkarnasi Kaisar Surgawi ke-6. Pada saat yang sama, Tan Yun cukup bingung, bagaimana pihak lain bisa mengenalinya. Dan mengapa pihak lain lari untuk hidupnya setelah melihatnya. Tan Yun, kamu tunggu orang tua itu, kamu sudah mati. Tangkong mengeluarkan suara mengancam ketika dia akan menjarah perahu abadi. Tapi saat berikutnya, Tangkong benar-benar ngeri. Karena tepat saat dia hendak menjarah ke dalam perahu abadi, tiba-tiba tubuhnya digantung, dan kekuatan yang kuat datang dari belakang lehernya. Tapi Tan Yun muncul di belakang Tangkong, mengulurkan tangan kirinya untuk mencubit bagian belakang lehernya, dan berkata dengan dingin, menjelajahi leluhurku. Kamu harus mencoba kutukan lain. Retakan. Tan Yun berkata, tangan kanannya tiba-tiba merobek lengan kanan Tangkong. Ah, Master Sekte Tan, mohon berbelas kasih. Bersabarlah. Tangkong berteriak. Tan Yun terbang ke atas perahu abadi yang membawa Tangkong, mengangkat kaki kanannya dan bergoyang ke kiri dan kanan, menendang lutut Tangkong. Kaca, kaca. Dalam suara retak tulang yang jelas, lutut Tangkong pecah, dan darah berceceran dan anggota tubuh yang tersisa terbang. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun melemparkan Tangkong ke Desianzu, nadanya masih acuh tak acuh, apakah kamu masih berlari? Apakah kamu masih memarahi? Tidak, tidak, aku benar-benar tidak berani. Tangkong gemetar dengan tangan kirinya disandarkan di tubuhnya. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan berkata dengan dingin, pertama, bagaimana Anda mengenal saya? Kedua, mengapa lari setelah melihatku? Ketiga, kamu datang ke Zhongnan Xianshan untuk mencari Dongfang Haoyue, kenapa? Mendengar ini, Tangkong memohon, Master Sekte Tan. Kakek Tan, sudah kubilang,
Tolong maafkan aku. Tinta. Tan Yun segera menggunakan murid Hongmeng-nya, dan setelah mengendalikan tangkong, dia berkata dengan dingin, beritahu saya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Iya, Tangkong berkata dengan ekspresi datar, lebih dari 13 tahun yang lalu, Raja Istana saya tidak hanya meminta Zhongnan Xianshan untuk menemukan seseorang yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng, tetapi juga meminta Istana Wuliangyu untuk mencarinya. Petik 2. Belum lama ini, Istana Wuliangyu mengatakan bahwa pria itu telah ditemukan, tetapi itu adalah Tan Yun, penguasa Kaisar Huangfu Shengzong saat ini. Oleh karena itu, penguasa istana saya memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu kepala Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu, pihak mana yang akan menangkap Tan Yun terlebih dahulu, dan kekuatan mana yang akan diberikan kepada Yu Huadan. Mendengar ini, Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana Wuliangyu Gong mengetahui bahwa itu adalah aku? Itu adalah ibu dari Patriark Zhongli. Setelah mengetahui bahwa Istana Wuliangyu dan Zhongnan Xianshan mencarimu, dia mengambil inisiatif untuk memberitahu kedua kekuatan itu. Wanita tua ini berkata bahwa ketika dia pergi ke pegunungan Tianpu dan ingin menyelamatkan cucunya Zhong Lixiner, dia melihat formasi pedang dan seni pedang yang kamu gunakan, yang persis seperti yang dicari Zhongnan Xianshan dan istana Wuliangyu. Mendengar ini, kemarahan Tan Yun meledak sepenuhnya, dan dia meraung, Nyonya tua, jika Anda memberitahu pemberi sanksi Zhongnan Xianshan, Ding Suya tidak akan mengancam saya dengan nama kota dan kehidupan saya di kota Wangyue. Tidak akan ada kematian 30.000 ayah dan penduduk desa. Aku, Tan Yun, harus membunuhmu secara pribadi. Setelah mengaum, Tan Yun berkata dengan marah, katakan, di mana sangguannya sekarang? Dan kamu istana 6 surga yang mendalam, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada di alam eklosion? Mendengar itu, meskipun Tangkong hilang dalam pikirannya, matanya yang berdarah masih menunjukkan warna pemujaan. Tuan istana saya dipromosikan ke tingkat ke-9 tahap eklosion setahun yang lalu, dan sekarang berlari untuk eklosion panggung kesempurnaan hebat. Istana mendalam 6 surgaku, tahap eklosion sekarang telah mencapai lebih dari 500 orang, di mana tahap eklosion adalah 1 tingkat. Tan Yun menyela, katakan saja bahwa eklosion stage berada di atas level ke-8. Tangkong berkata dengan jujur, ada 72 orang di tahap ke-8, dan 12 orang di tahap 9. Mendengar ini, Tan Yun dan Tuoba Yingying, yang baru saja tiba, terlihat sangat serius. Mengenai istana mendalam 6 surga, Tan Yun tidak takut pada orang lain, hanya sangguannya. Hal yang paling dia khawatirkan sebelumnya, masih terjadi, dan dia tidak menyangka bahwa sangguannya akan memasuki alam eklosion untuk mencapai kesuksesan besar. Tan Yun berkata dengan berat hati, sangguannya, karena dia tahu aku adalah orang yang dia cari, mengapa dia tidak memimpin pembangkit tenaga listrik Istana 6 Surga untuk menyerang Huangfu Shengzong, tetapi biarkan Zhongnan Xianshan dan Wuliangyu Gong mengambil tindakan. Petik 2. Setelah jatuh ke dalam ingatan singkat, Tangkong berkata, Tuan Istana yang disebutkan sebelumnya bahwa identitas Anda di masa lalu luar biasa, dan Anda bukan orang biasa. Demi keselamatan, dia tidak akan dipromosikan ke Eklosion Realm Dzogchen. Petik 2. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa banyak Eklosion Stage yang kuat di Istana Wuliangyu, dan di antaranya adalah Eklosion Stage Great Perfection. Aku tidak tahu. Tangkong berkata, setelah Tan Yun mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dia memukul kepala Tangkong dengan telapak tangan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuoba Yingying mengerutkan kening, wajahnya yang memalukan dipenuhi dengan kesungguhan. Ketika Tan Yun hendak berbicara, alisnya berkerut, tetapi melihat terowongan ruang waktu di atas puncak gunung Zongnanxian tiba-tiba memancarkan tirai cahaya yang terang. Pada saat berikutnya, Su Yu, yang berada di kesempurnaan agung alam jiwa ilahi, muncul dengan cemas dari udara tipis dari susunan teleportasi raksasa di puncak terowongan waktu. Di puncak, Su Yu sudah menjadi seorang pemuda. Dia berteriak, Yuner. Setelah 3 napas, Tan Yun dan Tuoba Yingying muncul entah dari mana di depan Su Yu. Ayah Su, apa yang terjadi? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Yuner, Yingying, acaranya tidak bagus. Su Yu berkata dengan cemas, You Gong tanpa batas mengirim 736 orang kuat dari alam bulu untuk membawa Huangfu Secret Realm, Divine Soul Secret Realm, Eternal Secret Realm, dan Murong Secret Realm. Pintu keluar dikelilingi.
Sekarang kita menyerang pintu alam rahasia. Pada saat ini, Tante Xianer, Shen Subing, Shen Suzhen, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, dan Namong Yukin yang berkultivasi di puncak gunung Zongnanxian juga mendengar kata-kata Su Yu dan terbang keluar dari menara suci mereka. Ayah, jangan khawatir. Tante Xianer memancarkan aura 4 kali lipat dari alam bulu yang menghibur. Iya, Paman Sub, jangan khawatir. Setelah Putri Subing setuju, mereka menatap Tan Yun. Sekarang, Shen Subing, Shen Suzhen dan Tan Yun juga berada di tahap kelima dari Eclosion Stage, sementara Namong Yukin dan Tang Mengbao juga telah memasuki tahap kelima kemunculan. Ziyan, Xiao, Xianer, dan Tuoba Yingying sekarang akan menyentuh 5 penghalang dari alam bulu. Alasan mengapa ranah wanita naik ke level yang sama adalah karena bakat mereka yang luar biasa, kecerdasan tinggi, dan mengambil Yuhua dan ayah mertua, Xianer dan yang lainnya benar, jangan khawatir. Tan Yun berkata, kalimat Suyu berikut membuat hati Tan Yun tenggelam. Yuner, kamu tidak tahu apa-apa. Suyu berkata dengan ekspresi bingung, pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi telah diserang selama kurang dari setengah hari, dan sekarang penuh dengan retakan. Mungkin sekarang, itu telah diserang, dan karena keadaan kita yang rendah, tidak ada yang tahu, berapa banyak tingkat Eclosion Realm adalah kekuatan istana yang tak terukur yang menyerang gerbang alam rahasia jiwa ilahi. Mendengar ini, wajah Tan Yun berubah dengan liar. Ayah mertua, apa yang kamu katakan? Pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi telah diserang untuk waktu yang lama, dan akan segera rusak. Bagaimana ini mungkin? Formasi pertahanan yang saya buat, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam Eclosion, akan menyerang selama 10 atau 20 tahun. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, ada sentuhan pemahaman di hatinya, mata, dan dia bertanya, apakah itu benar? Seseorang, menggunakan senjata sihir yang sangat kuat untuk menyerang pintu rahasia alam rahasia jiwa dewa. Yuner, tebakanmu benar. Suyu berkata dengan ekspresi kaget, ada seorang pria berusia 90 tahun yang menyerang dengan jimat di tangannya. Jimat ini sangat kuat. Tan Yun buru-buru berkata lagi, ayah mertua, apakah pintu alam rahasia dari alam rahasia Huangfu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong aman? Yah, pintu rahasia dari 3 alam rahasia ini untuk sementara masih utuh. Suyu mengerutkan kening, saya curiga seharusnya hanya ada 1 jimat kuat di tangan istana Wu Liangyu. Setelah bertanya tentang situasi saat ini, Tan Yun sangat marah sehingga dia membanting tangan kanannya. Dia berencana untuk menghancurkan klan Zhongli dan membalas 30.000 penduduk kota Mochizuki yang mati, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa menundanya. Menahan amarahnya, Tan Yun bertanya, bagaimana dengan dinasti suci Tang Zun dan dinasti suci Qingcheng? Apakah itu dipengaruhi oleh istana tak terukur? Sekarang kita telah kehilangan kontak dengan Feng Qingcheng dan Tang Yongsheng. Suyu berkata, tapi Yuner, jangan terlalu khawatir. Qingcheng dan Tang Zun banyak akal dan banyak akal. Bahkan jika istana yang tak terukur memasuki 2 kota kekaisaran yang suci, mereka juga aku akan berhasil melarikan diri. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tegas, Keratua, lelaki besar, iblis, dan 8 raja keluar. Itu tuannya. Dengan suara hormat, pada saat berikutnya, 11 binatang terbang keluar dari menara suci yang indah yang berdiri di puncak gunung Zongnanxian. Meskipun kera iblis pembunuh surga belum memasuki periode kesusahan tingkat ke-10, Tan Yun merasakan auranya, yang 30% lebih kuat dari sebelumnya. Tan Yun tahu bahwa ketika binatang dewasa Orde ke-10 memasuki masa transisi Orde ke-10, ada celah besar. Panjangnya bisa puluhan ribu tahun, dan pendeknya bisa puluhan ribu tahun. Namun, pembasmi iblis hanya menghabiskan lebih dari 1000 tahun di menara 11 lantai, jadi dia tidak dipromosikan. Namun, setelah ribuan tahun budidaya di menara, kekuatannya telah meningkat pesat. Naga emas, dewa, singa, dan iblis telah memasuki tahap dewasa tingkat 10 dari tahap pertumbuhan. Tingkat 10. Namun, napasnya jauh lebih lemah daripada keratua. Ada juga seorang pria seperti Tian Luolong Qiongwang, setelah menyempurnakan sumber kekuatan ilahi rok bersayap emas, ditambah berlatih di menara suci 8 lantai selama hampir 1000 tahun, pada saat ini, yang terakhir adalah yang teratas, dari tingkat ke-10, tahap awal sebelum retret. Masa pertumbuhan telah memasuki tahap ke-10 masa dewasa. Namun,
kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada orang-orang besar dan iblis. Lagi pula, lelaki besar itu mendapat warisan Dewa Naga Emas, dan Moer sendiri adalah klan naga. Tan Yun menemukan bahwa 7 raja lainnya adalah Raja Kelabang yang haus darah. Setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-10 dari tahap awal, dia memerintahkan 7 raja untuk sementara memasuki tingkat ke-12, ke-11, ke-10, ke-9, ke-8, dan ke-7, terus berlatih di Menara Suci 6 lantai. Karena Tan Yun tahu bahwa dalam pertempuran menentukan berikutnya dengan pembangkit tenaga listrik dari alam bulu Istana Wuliangyu, 7 raja suku tidak dapat membantu. Kemudian, setelah Tan Yun menyingkirkan pagoda suci Linglong, dia menemukan bahwa Tang Mengqi tampak cemas. Dia tahu bahwa wanita itu khawatir tentang keselamatan ayah mertuanya Tang Yongsheng. Mengca, jangan khawatir, tidak ada yang tahu hubungan antara ayah mertua Tang dan Huang Fu Sengsong kita. Tan Yun berkata setelah suara yang menghibur, saya khawatir tentang keselamatan dinasti King Cheng Sein. Yah, kamu dan iblis, orang-orang besar, segera terbang keluar dari lautan salju Tianqi, dan pergi mengunjungi ayah mertuaku Tang dulu, untuk jaga-jaga, biarkan orang tuanya bersembunyi dulu. Kalau begitu kamu akan pergi ke dinasti suci King Cheng, biarkan King Cheng bersembunyi, dan akhirnya kamu akan pergi ke pegunungan hukuman surgawi untuk melihat apa yang terjadi. Mendengar ini, naga emas dan singa berubah menjadi seorang pemuda berambut pirang. Dia menggenggam tangan kanannya erat-erat dengan iblis dalam gaun hitam, menekan dadanya, dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut dan berkata, bawahan patuh. Tuan dan istrinya berhati-hatilah. Tan Yun mengangguk berat, silakan. Saat dia berkata, Tan Yun membuka formasi penjaga gunung, dan iblis dan naga emas dan singa berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke langit bersalju. Tan Yun yakin bahwa baik pria besar maupun iblis memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Dzogchen biasa. Tan Yun percaya bahwa kedua binatang itu akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi paling lama sekitar 1 tahun. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan Su Yu, gadis-gadis, kera tua, dan Tian Luolong Xiongwang melakukan perjalanan melalui formasi teleportasi di Gunung Zhongnan Xianshan. Setelah 1 jam, mereka kembali ke wilayah rahasia Huangfu di tengah pegunungan Tianpu. Tan Yun tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menerobos formasi perlindungan gunung dari Gunung Zhongnan Xianshan. Bahkan jika kekuatan besar dari Eclosion Realm Dzogchen adalah ratusan tahun, itu tidak akan mampu menerobos. Karena formasi penjaga gunung terdiri dari 81 pulau, kemampuan bertahannya puluhan kali lebih kuat daripada teknik larangan bertahan dari pintu rahasia. Ledakan. Ledakan. Petik 2. Petik 2. Di aula ruang dan waktu gerbang luar rahasia Huangfu, ketika Tan Yun baru saja berteleportasi kembali, dia mendengar suara keras dari gerbang rahasia yang dibombardir dengan liar. Tan Yun melepaskan indera spiritual yang menyelimuti pintu rahasia ribuan mil jauhnya, dan menemukan bahwa pintu rahasia itu kokoh. Berdengung. Pada saat ini, di aula duniawi di sebelah Tan Yun, kekuatan ruang terus berfluktuasi, dan sekelompok murid sekte suci Huangfu di alam rahasia jiwa ilahi bermunculan di aula temporal. Wajah setiap murid dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Wajah mereka pucat, dan kebanyakan dari mereka dipenuhi air mata. Ah! Tiba-tiba, suara tua yang akrab dan menyakitkan datang dari ruang waktu dan ruang yang mengarah ke alam jiwa yang misterius. Pada saat berikutnya, 2 saudara laki-laki Tan Taeyu dan Tan Tailong, yang sudah menjadi alam eklosion 5 kali lipat, menyemburkan darah, tersandung keluar dari kuil waktu dan ruang dengan luka, dan jatuh ke tanah. Ayah, paman kedua, kakek, wajah Suyu dan Tantai Xianer pucat, dan terbang ke arah keduanya dengan ketakutan. Setelah Suyu dengan cepat mengambil Tantai Yu dan Tantai Long, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap dan muncul di depan kedua tetua, dengan cemas berkata, kakek, paman, apa yang terjadi? Pintu alam rahasia jiwa telah rusak, kan? Mendengar ini, Tan Taeyu menangis dan berkata dengan lemah, Yuner, pintu ke alam rahasia jiwa telah dilanggar. Ada lebih dari 22 juta murid di alam rahasia jiwaku, dan kakekku hanya memilikinya, waktu untuk mendapatkan 21 juta murid. Melalui 3 terowongan ruang waktu dan terowongan ruang waktu di bawah Ascension Platform, mereka melarikan diri ke Murong Secret Realm, Eternal Secret Realm, Huangfu Secret Realm, dan Divine Soul Battlefield. Pada titik ini,
Tante Yu tersedak dan berkata, lebih dari 1 juta murid yang tersisa telah dibantai oleh 136 Feathering Realm Majesty yang terbunuh di istana tak terukur di alam jiwa mistik. Mendengar bahwa lebih dari 1 juta murid dibantai, hati Tan Yun seperti pisau, air mata membasahi matanya. Air mata Tante Yu tidak bisa berhenti menetes. Yuner, sebelum melarikan diri kembali ke misteri Huangfu, kakek saya telah menghancurkan susunan teleportasi dari misteri jiwa ilahi ke misteri abadi dan misteri murong. Anda dapat yakin untuk membunuh musuh yang memasuki misteri jiwa ilahi. Tiba di rahasia abadi. Sekarang. Tante Yu berkata sebentar-sebentar, sekarang kamu cepat, hancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke sini dari alam rahasia jiwa ilahi. Jika tidak, begitu mereka terbunuh, konsekuensinya tak terbayangkan. Sebelum kata-kata itu selesai, Tante Yu dan Tan Tai Long pingsan. Bunuh aku 1 juta murid. Tan Yun gemetar karena marah, berani membantai jutaan muridku. Setelah itu, Tan Yun tidak hanya tidak menghancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia jiwa dewa, dia tiba-tiba melangkah ke formasi teleportasi di aula ruang waktu, melihat ke belakang dan dengan keras memerintahkan, untuk mencegah alam rahasia Huangfu, dari patah. Kera tua akan tinggal dan menjaganya ketika saya kembali. Jangan pergi berperang secara pribadi sebelumnya, apakah Anda mendengar dengan jelas? Bawahan telah mendengar dengan jelas. Melihat kemarahan penuh Tan Yun, kera iblis pembunuh surga sangat hormat setelah menerima kekeras-kepalaan di masa lalu. Ying-Ying, kamu segera mengumpulkan beberapa meteorit ruang dan waktu di alam rahasia Huangfu, dan segera pergi ke alam rahasia jiwa ilahi untuk bergabung denganku. Tan Yun berkata dengan wajah tegas. Bawahan patuh. Tuoba Ying-Ying berubah menjadi bayangan dan menghilang. Su Bing, Su Zhen, Yu Qin, Meng Jia, Xian, Xiao, Xianer, Raja Tianluolong Qiong, pergi bersamaku ke alam misterius jiwa, dan akan membunuh kekuatan You Gong yang tak terukur yang akan membunuh muridku. Tan Yun memikirkan jutaan murid yang meninggal, dia sangat marah, dan pada saat ini dia ingin membunuh orang yang belum pernah ada sebelumnya. Ini baik, itu tuannya. Setelah Qin Fei dan Raja Beruang Naga Tianluo merespons, mereka dengan cepat memasuki istana temporal dan berdiri di formasi. Teleportasi bersama Tan Yun. Su, Ho. Di antara jari-jari Tan Yun, cincin semesta sering berkedip. 360 batu spiritual berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin semesta, tersebar dan terbang ke 360 mata terbuka. Tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang di istana duniawi terdistorsi, dan Tan Yun, 7 putri, dan Raja Beruang Naga Tianluo, terselubung tirai tipis, naik ke udara sejauh 80 juta li dan memasuki terowongan waktu. 1 jam kemudian, alam rahasia jiwa ilahi. Platform Ascension telah dikembalikan ke posisi semula, menutup terowongan ruang waktu yang mengarah ke medan perang jiwa. Lebih dari 8 juta murid Huangfu Shengzong melarikan diri ke medan perang dewa dan jiwa melalui terowongan ruang dan waktu. Ada 3 aula ruang waktu yang megah di pegunungan ribuan mil jauhnya di sebelah kiri pintu keluar jiwa misterius. Salah satunya mengarah ke alam rahasia Huangfu, dan 2 lainnya masing-masing mengarah ke alam rahasia keabadian dan murong. Aula ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia abadi dan alam rahasia murong diaspal dengan meteorit ruang waktu berwarna merah darah menjadi susunan teleportasi raksasa, yang dihancurkan oleh Tante Yu. Tujuannya bukan untuk membiarkan musuh, dari jiwa alam rahasia ke dua alam rahasia. Angin musim gugur yang keras bertiup melewati, memunculkan bau darah yang menyengat. Pada saat ini, dalam jarak puluhan mil di luar 3 aula ruang waktu, ada lebih dari 1,2 juta murid Huangfu Shengzong berbaring dengan tenang. Baik pria maupun wanita, semua mati dan mati, beberapa kehilangan kepala, beberapa kehilangan lengan, dan beberapa tidak tahan untuk melihat lurus. Wow, darah mengalir keluar dari mayat dan berkumpul untuk membentuk aliran darah yang hancur, mengalir dari pegunungan, menenggelamkan kaki 136 orang tua. Para tetua menyaksikan adegan tragis sejuta mayat, dan wajah semua orang penuh dengan ketidakpedulian. Abaikan hidup. Para tetua ini bukan orang lain, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari Wuliangyu Palace Eclosion Realm. Nama seorang penatua berusia 90 tahun yang dipimpin oleh Dongguo Kunlun. Orang ini penuh kekuatan di alam Eclosion, dan memiliki posisi tinggi di istana Wuliangyu, dan merupakan wakil kepala istana. Di antara kekuatan di belakangnya, ada 6 Eclosion Realm 9 level,
dan sisanya adalah eklosion realem 4 hingga 8 kemampuan utama. Pada saat ini, Dongguo Kunlun melihat aula ruang waktu di depannya, lalu melihat kembali ke orang-orang, dan berkata dengan serius, Tan Tai Yu dan Tan Tai Long melarikan diri dari formasi teleportasi di dalam. Sekarang setelah 2 jam berlalu, wakil kepala istana menemukan bahwa susunan teleportasi masih dapat digunakan. Kamu berbicara tentang menonton keduanya melarikan diri, apa perhitungannya di bumi? Semua kekuatan berkata serempak, semua bawahan mengikuti pengaturan wakil Raja Istana. Alasan mengapa kekuatan besar menjawab seperti ini adalah karena mereka tahu bahwa Dongguo Kunlun adalah orang yang sangat mencurigakan. Dan sedikit mesum di hatiku. Belum lagi, dikatakan bahwa 1800 tahun yang lalu, dia tidak yakin tentang sesuatu, jadi dia bertanya kepada bawahan dari lapisan ketujuh tahap eklosion. Akibatnya, pendapat yang diungkapkan oleh bawahan tidak sesuai dengan jawaban parsial di dalam hatinya, sehingga dia menjadi panik, dan akhirnya merobek bawahannya sampai mati dengan tangannya. Oleh karena itu, pada saat ini, bawahan melihat Dongguo Kunlun bertanya, dan tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat. Apakah kalian semua bodoh? Dongguo Kunlun melirik kerumunan dengan ekspresi tidak senang. Semua suara yang kuat berkata, strategi agung wakil istana master, keputusan apapun yang Anda buat adalah yang paling benar. Hahaha, kamu masih punya penglihatan. Setelah Dongguo Kunlun yang murung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia menunjuk ke penatua 4 lapis di alam bulu, dan memerintahkan, melalui susunan teleportasi, Anda dapat menguji di mana Anda dapat berteleportasi. Bawahan patuh. Orang tua itu menginjak mayat murid Huang Fusengzong, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju aula ruang waktu. Ketika dia masih 10 kaki dari istana duniawi, tiba-tiba, ketika ruang di dalam istana duniawi bergetar hebat, raungan kelelahan datang dari dalam istana duniawi, jauhkan kakimu dari Laosu. Wow, detik berikutnya, bayangan putih keluar dari istana temporal, berubah menjadi Tan Yun berjubah putih di depan lelaki tua itu. Pada saat ini, mata Tan Yun Sing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia meraung, dan kaki kanannya menyapu pergelangan kaki lelaki tua itu dengan keras sambil menginjak murid Huang Fusengzong. Retakan, retakan, kaki tua. Ketika suara retak tulang yang jernih dan teriakan lelaki tua itu terdengar, kaki dan pergelangan kaki lelaki tua itu tersapu oleh kaki Tan Yun, darah berceceran, dan lelaki tua yang tidak seimbang itu terbang ke depan.